Halo semuanya, perkenalkan namaku Mario Sunjuan Nebaho dengan NIM D12020076. Saya berasal dari program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi tahun angkatan 2020. Pada pertemuan kali ini saya akan memenuhi tugas yaitu menjawab 7 pertanyaan yang telah diberikan oleh ibu dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Insinyur Mari Deviani Juaja MS. Pertanyaan pertama adalah, kenapa siklon seroja terjadi di laut? Siklon tropis tumbuh di perairan sekitar wilayah tropis yang memiliki suhu permukaan laut yang hangat. Pada awal tahap pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah di wilayah tersebut. Akibatnya, terbentuklah kumpulan awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus. Awan-awan tersebut kemudian membentuk sabuk melingkar. Tekanan udara permukaan akan menurun mencapai kurang lebih 1000 mb, sementara itu kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km per jam. Pada tahap selanjutnya, bentuk siklon tropis cenderung lebih stabil. Di pusat siklon terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin yang relatif rendah dan tanpa awan. Wilayah ini disebut mata siklon. Mata siklon dikelilingi dengan dinding berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan hingga 16 km. Di wilayah ini juga terdapat kecepatan angin tertinggi dan curah hujan yang terbesar. Pertanyaan kedua, apakah hujan dapat merangsang tsunami? Fenomena awan Artus merupakan hal lazim, tetapi jarang terjadi atau fenomena langka. Meskipun awan Artus tidak berbahaya, tetapi memiliki potensi menimbulkan hujan deras yang disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Kemudian, Emilia kembali menegaskan bahwa awan Artus tidak ada kaitannya dengan potensi gempa ataupun tsunami. Disimpulkan bahwa hujan yang deras dengan disertai badai dan petir tidak dapat menimbulkan tsunami. Dalam informasi yang dapat saya sampaikan bahwa fenomena alam yang dapat menimbulkan tsunami ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah gempa bumi di bawah laut, yang kedua adalah letusan gunung berapi, yang ketiga adalah longsor bawah laut, dan yang keempat adalah hantaman meteor. Pertanyaan ketiga, apa hubungan tsunami dengan hujan? Peristiwa naiknya permukaan laut atau air laut ke daratan yang disebabkan oleh air laut pasang, selain hujan deras, kecepatan angin yang tinggi juga mempengaruhi naiknya permukaan laut. Tsunami yang mendekat kadang-kadang didahului oleh jatuhnya atau naiknya permukaan air. Jika Anda melihat lautan surut dengan sangat cepat atau jauh, itu pertanda bahwa gelombang besar sedang menuju mendekat. Pergi ke tempat tinggi sesegera mungkin. Banyak orang yang terbunuh oleh tsunami Samudra Hindia karena mereka pergi ke pantai untuk melihat lautan yang mundur yang memperlihatkan dasar laut. Para ahli percaya bahwa lautan yang surut dapat memberi orang peringatan 5 menit untuk mengevakuasi daerah itu. Gelombang awal tsunami besar sangat tinggi, namun sebagian besar kerusakan tidak ditopang oleh gelombang ini. Sebagian besar kerusakan disebabkan oleh massa air yang sangat besar di belakang front gelombang awal. Karena ketinggian laut terus meningkat dengan kecepatan dan banjir laut dengan kuat ke daerah pantai, itu adalah kekuatan di balik ombak. Air deras tak berujung yang menyebabkan kehancuran dan hilangnya nyawa. Ketika raksasa yang memecahkan gelombang tsunami menghantam garis pantai, mereka dapat menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Pertanyaan keempat, apa pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan bumi? Efek rumah kaca mampu menghangatkan bumi hingga rata-rata 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius, sehingga membuat kehidupan di bumi menjadi lebih baik dan layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, dunia hanya akan menjadi tempat yang beku dan tidak dapat dihuni. Untuk beberapa kondisi mungkin menguntungkan, tetapi lebih banyak dapat merugikan. Efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi karena lapisan atmosfer bumi yang kian menipis, bahkan bocor. Hal ini menjadikan cuaca di bumi menjadi panas karena sinar matahari tidak lagi terhalang oleh lapisan atmosfer. Jika konsentrasi gas-gas rumah kaca makin meningkat di atmosfer, maka efek rumah kaca akan makin besar. Faktor-faktor penyebab efek rumah kaca antara lain, yang pertama adalah penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang kedua adalah penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Yang ketiga adalah pencemaran laut. Yang keempat adalah limbah rumah tangga. Yang kelima adalah industri peternakan dan juga pertanian. Pertanyaan kelima adalah pengaruh gelombang panjang atau pendek dan hubungannya dengan tsunami. Gelombang yang terjadi di laut sebenarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan tipe gelombang. Perbedaan jenis atau tipe gelombang ini berdasarkan gaya yang membangkitkannya. Gelombang yang terjadi karena dibangkitkan oleh angin disebut gelombang angin. Angin yang bertimbul di permukaan laut selama
selama waktu tertentu, baik angin yang bertiup ke arah darat maupun angin yang bertiup ke arah laut akan menimbulkan gelombang. Gelombang angin ini termasuk dalam jenis gelombang pendek karena besarnya periode gelombang ini adalah mulai beberapa detik sampai beberapa menit. Gelombang pasang surut atau sering disebut juga dengan gelombang pasut merupakan gelombang yang terjadi disebabkan oleh gaya tarik-menarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan. Gelombang ini termasuk jenis gelombang panjang karena periode gelombangnya adalah dari beberapa jam sampai dengan beberapa tahun. Gelombang tsunami adalah gelombang yang terjadi karena adanya pergerakan massa air di laut yang dapat disebabkan oleh letusan gunung berapi atau gempa yang terjadi di laut. Gelombang yang paling banyak dipergunakan dalam perencanaan bidang teknik sipil adalah gelombang angin dan gelombang pasang surut. Gelombang angin yang selanjutnya disebut dengan gelombang yang datang ke pantai dapat menyebabkan terjadinya arus yang menimbulkan pergerakan sedimen pantai, baik yang bergerak ke dalam arah tegak lurus garis pantai maupun yang bergerak ke dalam arah sejajar dengan garis pantai. Pergerakan sedimen ini dapat merubah bentuk dan posisi garis pantai dari bentuk dan posisi semula. Perubahan ini terjadi karena adanya penambahan pengurangan sedimen pantai yang bergerak atau berpindah tempat. Pertanyaan ke-6, bagaimana proses perubahan siklon ke daratan? Sebelumnya, kalau siklon tropis hanya berbentuk di laut dan memiliki suhu permukaan hangat dan akan menghilang jika memasuki perairan dengan suhu dingin atau daratan, tetapi berbeda dengan siklon Lenny. Siklon tropis Seroja yang terjadi di Kupang beberapa bulan yang lalu bisa bergerak sampai ke daratan. Menurut Ketua BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, hal ini bisa terjadi ada kaitannya dengan pemanasan global yang menyebabkan perubahan suhu permukaan laut. Seperti namanya, siklon tropis tumbuh di perairan sekitar wilayah tropis yang memiliki suhu permukaan laut hangat. Pada awal tahap pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah di wilayah tersebut. Akibatnya, terbentuklah kumpulan awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus. Awan-awan tersebut kembali membentuk sabuk melingkar, tekanan udara permukaan akan menurun mencapai kurang dari 1000 mb, sementara itu kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai dari 60 km per jam. Pada tahap selanjutnya, bentuk siklon tropis cenderung lebih stabil. Di pusat siklon terbentuk wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dengan tanpa awan. Wilayah ini disebut mata siklon. Mata siklon dikelilingi dengan cincin berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km. Di wilayah ini juga terdapat kecepatan angin tertinggi dan curah hujan terbesar. Pertanyaan terakhir, apa perbedaan laut, lautan, dan samudra? Laut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Lautan adalah kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan samudra. Samudra adalah lautan yang luas dan merupakan massa air asin yang menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang sangat besar. Demikianlah jawaban dari ketujuh pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah ucap ataupun kalimat saya yang kurang jelas, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.